Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku pengen nunjukin ke kalian bagaimana perjalanan aku pada tahun 2019 kuliah lapangan mata kuliah ekologi dan konservasi ke Pulau Sangiang. Nah, di sini kita start dari kampus Ciwaru FKIP Serang menuju ke Pelabuhan Paku Anyer untuk selanjutnya kita ke Pulau Sangiang. Nah, ini suasana perjalanan kita. Kemudian kita sudah sampai di Pelabuhan Paku setelah melewati 2 jam perjalanan. Di sini anginnya cukup kencang sekali ya, bisa dilihat dari gibaran kerudungnya Safira ya. Kemudian di sini terlihat nanti kita bakal naik perahu-perahu yang kayak gitu, tapi perahu kita belum sampai, jadinya kita nunggu terlebih dahulu di sini sambil melihat pemandangan yang ada. Nah, ini Pelabuhan Paku itu kecil ya, nanti kita akan menyeberang ke ujung sana ya, bisa terlihat, tapi hanya siluetnya saja yang terlihat. Cuacanya mendukung, cerah, hanya anginnya saja yang kurang bersahabat. Kemudian kita kapalnya sudah datang dan kita sudah naik kapal masing-masing. Aku kebagian di kapal 1 dan ini aku sama teman-teman aku sudah pakai pelampung dan kita sudah persiapan untuk minum tolak angin karena khawatirnya kita masuk angin karena anginnya kenceng banget ya, angin laut. Kemudian di sini kita pakai pelampung karena kita tidak tahu ya hal yang akan terjadi dan alam kan susah untuk ditebak ya. Kemudian di sini kita dari muara sampai ke laut lepas itu shock banget karena gelombangnya lumayan mengombang-ambing kita. Kita kayak naik kora-kora dan kecipratan air karena gelombangnya tinggi. Ini bertepatan dengan bulan November yang biasanya berber itu Oktober, November, Desember itu anginnya, cuacanya dan juga gelombangnya sangat tidak bersahabat untuk kita menyeberang pulau ya, bisa dilihat dari goyangan kapalnya. Kemudian kalau kalian belum tahu Pulau Sangiang itu di mana, Pulau Sangiang itu adalah di termasuk juga dalam Provinsi Banten. Dia berada di tengah-tengah antara Provinsi Banten dan juga Lampung ya. Di sini sebetulnya daratan terlihat hanya siluet-siluetnya saja. Kemudian banyak kapal-kapal besar ya yang melintas di sana dari Bakauheni ke Merak atau dari Merak ke Bakauheni. Nah, ini kita sudah terlihat daratan Pulau Sangiangnya. Jadi teman-teman aku juga udah pada enjoy semuanya. Yang tadinya tidur sekarang udah bangun, kemudian udah merasa aman sendiri, ngebuka pelampungnya, kemudian ada yang nyanyi-nyanyi, foto-foto dan sebagainya. Nah, ini kita sambil nunggu perahu yang kecil ya, karena kita nggak naik kapal yang gede ini lagi karena kita melewati jalur yang memang kecil yang tidak bisa dilalui oleh kapal besar ini. Jadi nanti kita turun, barang-barang kita dipindahin, kemudian kita naik ke perahu yang kecil. Nah, ini pemandangannya bagus banget karena cuacanya juga cerah, kemudian lautnya biru ya. Nah, ini kita sudah pindah tadi dari perahu atau dari kapal yang gede menuju ke perahu atau kapal yang lebih kecil. Nah, di sini kita masuk menuju ke muara atau menuju ke Pulau Sangiang itu sendiri ya. Di sini udah kelihatan banget sisi kiri kanannya dan juga kenampakan dari air lautnya sendiri. Kalau tadi kita lihat sangat biru sekali ya, gelombangnya sangat lumayan membuat jantung kita adrenalinnya naik turun gitu ya. Nah, sekarang kita sudah aman ya, sudah berada di perahu yang kecil dan kita bisa ngelihat sisi kiri kanan itu banyak banget mangrove, kemudian airnya sangat jernih, kita bisa lihat kenampakan di dalam air itu banyak sekali ikan-ikan kecil, karang, kemudian tumbuhan-tumbuhan yang hidup di dalamnya. Kemudian di sini kenapa banyak mangrove? Karena kalian pasti tahu Gunung Krakatau yang pernah meletus. Jadi di sini bisa meredam kalau misalkan seandainya nanti nauzubillah terjadi tsunami lagi, si mangrove ini bisa menyelamatkan atau bisa meredam gelombang dari tsunami tersebut sehingga tidak sampai di bibir pantai atau tidak sampai ke pemukiman penduduk yang ada di sekitar bibir pantainya ya. Nah, teman-teman aku di sini udah seneng banget dan kita juga dikasih tugas studi kebantenan karena Pulau Sangiang juga berada di Banten. Jadi kita sekalian
tugas tadi kebantenan juga, yaitu mengenalkan tentang keanekaragaman hayati yang ada di Pulau Sangiang. Keanekaragaman hayati tentunya meliputi semua jenis tanaman, tumbuhan, dan juga hewan yang ada di Pulau Sangiang ini. Jadi kita mendokumentasikan dan sebagainya gitu. Nah, tadi kan kalau misalkan jalur yang tadi sangat kecil ya. Nah, kita sekarang berada di muara yang memang cukup besar gitu. Nah, gelombangnya di sini tidak terlalu besar, kemudian tidak terlalu dalam juga, bisa dilihat dari warna airnya di sini hijau ya. Pemandangannya sangat bagus sekali. Jadi ketakutan kita yang tadi di tengah laut itu terbayar sudah dengan keindahan Pulau Sangiang. Tapi tetap aja aku kepikiran gimana pulang besok gitu ya. Nah, kita di sini 3 hari 2 malam ya untuk melakukan semua kegiatan. Kenapa di Pulau Sangiang? Karena Pulau Sangiang ini banyak sekali ekosistemnya ya, ekosistem pantai, ekosistem mangrove dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat hewan dan tumbuhan apa saja yang hidup di Pulau Sangiang ini ya. Teman-teman, aku udah happy banget. Nah, kita sampai sore ini penampakan depan Pulau Sangiang, di situ udah terlihat spot Sangiang yang bisa kalian kunjungi. Ada gua kelelawar dan sebagainya ya. Nah, ini di depan rumah singgah kita terdapat banyak anak kecil yang bermain dan perahu-perahu yang memang diparkir di situ. Nah, kita sudah mandi dan sudah bersantai di depan rumah. Nah, ini rumah-rumah yang ada di Pulau Sangiang seperti yang terlihat di belakang kita, sangat sederhana sekali ya. Nah, air itu mereka dapatnya dari mana? Air itu mereka bikin sumur gitu ya. Jadi mereka bikin sumur. Nah, di dalam sumur itu terdapat air. Kemudian listriknya itu juga dari genset ya. Jadi tidak ada listrik PLN yang masuk ke sini. Nah, ini di pinggir rumah singgah kita. Nah, di sini ada bekas-bekas bangunan, genteng. Kemudian di atas juga banyak burung-burung ya, kemudian banyak tanaman, kemudian banyak tumbuhan yang hidup subur di sini gitu. Walaupun sebagian di sini agak gersang ya. Nah, di depan itu ada dermaga kecil, kemudian ada muaranya dan juga ada perahu-perahu yang kami tumpangi sewaktu kita berangkat ke sini. Nah, kemudian pas lagi jalan-jalan aku nemu burung puyuh nih, sepasang burung puyuh di depan, lucu banget. Dan pada saat aku kunjungi ya dia terbang gitu. Nah, di sini putih-putih dan gersang karena dulunya menurut penuturan warga sekitar itu terdampak tsunami. Ya, di sini banyak yang pindah karena memang ada trauma tersendiri kali ya. Nah, kemudian malamnya kita sebelum ngadain kegiatan, kita have fun dulu di tempat ini. Sebagaimana yang sudah saya tuturkan tadi, kalau di sini tuh nggak ada listriknya dibatasi, misal dari jam 7 sampai jam 10 gitu. Jadi di sini masih terang pakai genset gitu. Kalau belanjanya ya nyebrang, ke sekolahnya juga nyebrang gitu. Jadi kebanyakan nyebrang gitu ke Serang dan sekitarnya. Nah, di sini kita sudah mulai melakukan kegiatan pengukuran suhu, kemudian untuk tahu. Nah, di sini kita berjalan sekitar 100 meter ya dari tempat singgah kita. Kemudian kita membuat jebakan untuk serangga, yaitu light trap ya, cahaya. Kemudian kita menggunakan warna biru untuk menarik warnanya dan ditutupi oleh kain putih. Nah, kemudian di sini kita ada jebakan reptil. Di sini ada permen, kemudian jangkrik dan juga lem ya. Kemudian kita taruh di sana. Ini jebakan reptil. Kemudian besoknya kita cek. Nah, di sini yang kejebak itu semut. Kemudian light trapnya dapat serangga. Kemudian reptilnya juga dapat cicak, lalat dan sebagainya. Kenapa nggak dapat ular? Karena lagi musim kemarau. Jadi ularnya mencari tempat yang lebih lembab. Ya, sekian dulu video kali ini. See you next video.